Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royatul Jannah, NPM 1910104055. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang laporan keuangan perbankan dan akuntansi clearing. Pengertian laporan keuangan. Menurut Bitplan 2004 berpendapat bahwa laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan yang merupakan ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Menurut Sugiono dan Untung 2008 menyatakan bahwa laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Tujuan laporan keuangan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 1, yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Terdapat 3 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan bulanan. Laporan keuangan bulanan disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia untuk posisi bulan yang merupakan laporan keuangan bank secara individu, gabungan antar kantor pusat dengan seluruh kantor bank. 2. Laporan keuangan triwulan. Laporan keuangan triwulan disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, hasil usaha bank, serta informasi keuangan lain. Yang ketiga, laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan disusun untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari laporan keuangan bank menurut PSAK tahun 2007 nomor 31. Isi dari laporan keuangan bank yaitu 1. Neraca. Neraca yaitu menyajikan aktiva dan kewajiban dalam neraca berdasarkan karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Urutan likuiditas adalah urutan jatuh tempo. Nomor 2 yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya dan disusun dalam bentuk berjenjang atau multiple step yang menggambarkan pendapatan dan beban. Nomor 3 yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan kas selama periode laporan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro Bank Indonesia dan giro bank lainnya. Nomor 4 yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan peningkatan dan penurunan aktiva bersih atau kekayaan bank selama periode tertentu berdasarkan prinsip pengukuran yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Nomor 5 yaitu catatan atas laporan. Catatan atas laporan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, penjelasan harus didukung dengan informasi yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu tentang keterbatasan laporan keuangan. Menurut Jumingan tahun 2005 nomor 10, keterbatasan laporan keuangan terdiri dari 1. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan laporan intern report, bukan merupakan laporan final, karena laba rugi real atau final hanya dapat ditentukan bila perusahaan dijual atau dilikuidasi, sehingga menyebabkan laporan keuangan disusun berdasarkan periode tertentu. Nomor 2 yaitu laporan keuangan ditunjukkan dalam jumlah rupiah yang tampaknya pasti. Jumlah rupiah ini bisa dapat berbeda karena standar yang digunakan lebih dari satu standar. Nomor 3 yaitu neraca dan laporan laba rugi mencerminkan transaksi-transaksi keuangan dari waktu ke waktu. Di sini dapat dilihat beberapa format laporan keuangan, seperti format laporan keuangan berupa neraca atau format laporan keuangan berupa laba rugi dan arus kas,
atau format laporan keuangan berupa perubahan modal. Akuntansi clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain. Clearing juga didefinisikan sebagai pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sistem clearing. Sistem clearing terbagi atas 4, yaitu 1. Sistem manual. Sistem manual yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan kegiatannya yaitu kegiatan perhitungan, pembuatan biliet saldo clearing, serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh para peserta. Yang kedua yaitu sistem semi otomatis, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam kegiatan yaitu kegiatan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang ketiga yaitu sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara otomasi, yaitu yang dimaksud dari kegiatannya yaitu kegiatan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing. Yang keempat yaitu sistem elektronik, yaitu penyelenggaraan clearing lokal secara elektronik yang pelaksanaan kegiatannya didasarkan pada data keuangan elektronik yang selanjutnya di setiap data keuangan elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Yang ke warkat dan dokumen clearing. Warkat yaitu alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk utang rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomasi yaitu 1. Cek telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang penggunaannya dalam clearing telah disetujui oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu biliet giro, yaitu perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, contohnya yaitu biliet giro Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu wesel bank untuk transfer atau WBUT, yaitu wesel yang telah diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Yang keempat yaitu surat bukti penerimaan transfer atau SBPT, yaitu surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima untuk transfer melalui clearing lokal. Yang kelima yaitu warkat debit, yaitu warkat yang digunakan untuk menagih dana kepada bank lain untuk utang bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Yang keenam yaitu warkat kredit, yaitu warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk utang bank atas nasabah bank yang menerima warkat tersebut. 2. Dokumen clearing. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Yang ketiga, formulir clearing. Formulir ini digunakan untuk proses perhitungan clearing lokal dengan manual meliputi A. Neraca clearing penyerahan atau pengembalian, B. Biliet saldo clearing. Tata cara penyelenggaraan clearing lokal manual. Yang pertama yaitu clearing penyerahan, meliputi warkat debit keluar, warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut. Yang kedua warkat debit warkat kredit keluar, warkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah lain. Yang kedua clearing pengembalian, warkat debit masuk, warkat yang diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah bank yang menerima warkat. Yang kedua warkat kredit masuk, warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat. Mekanisme clearing. Nasabah B melakukan transaksi dengan nasabah A. Pembayaran tersebut menggunakan warkat. Nasabah A
akan mencairkan warga tersebut ke Bank A. Bank A akan mengeluarkan nota dan diserahkan kepada BI sebagai penyelenggara clearing yang disebut dengan nota debit keluar. BI akan mengirimkan nota kepada Bank B untuk pengecekan apakah nasabah B memiliki dana yang cukup untuk melakukan clearing. Apabila dana cukup melakukan transaksi, maka Bank B akan memberitahukan kepada BI bahwa transaksi dapat dilakukan. Maka BI akan mengurangi rekening koran Bank B pada BI dan mentransfer pada Bank A kalau clearing berhasil. Maka Bank A akan mentransfer dana tersebut ke rekening nasabah A.